wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Kumala dengan NIM 1915126. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang program, yaitu program berita yang ada di TVRI. Program berita yang ada di TVRI itu ada 3. Yang pertama itu Kalawarta, yang kedua adalah JHI atau Jawa Barat Hari Ini, dan yang ketiga adalah JNN. Untuk Kalawarta sendiri, saya akan menjelaskan proses pembuatan program Kalawarta dari awal sampai akhir. Untuk program Kalawarta merupakan program berita dengan bahasa Sunda. Nah, ini merupakan ruang studio yang dipakai untuk proses pembuatan produksi Kalawarta. Dalam proses pembuatan program acara tentunya terdapat proses perencanaan, di mana dengan perencanaan sebelum produksi pasti akan membutuhkan banyak orang di dalamnya, terutama kru, tim kreatif, dan lain sebagainya. Dengan proses perencanaan yang matang akan menghasilkan program acara yang lebih rapi dan lebih bagus serta lebih efisien. Dalam proses pembuatan program ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-produksi, yang kedua yaitu produksi, dan yang ketiga yaitu pasca produksi. Dalam proses pra-produksi ini terdapat pembuatan naskah, riset, terus penentuan ide atau gagasan, penentuan narasumber atau host, terus penentuan tata letak kamera, dan lain sebagainya. Tentu pasti banyak sekali meeting yang diadakan, seperti meeting penentuan budget. Berapa banyak sih budget untuk satu program acara, terutama dalam Kalawarta, terus untuk tata letak panggungnya bagaimana, untuk pembuatan naskahnya bagaimana. Nah, di sini merupakan ruang redaksi, di mana ruang redaksi ini merupakan tempat untuk memilah dan memilih berita yang akan disiarkan. Nah, untuk beritanya sendiri dibuat oleh para reporter yang ditugaskan oleh atasan untuk memilih untuk mencari berita dari berbagai kejadian, lalu kemudian diedit oleh tim redaksi. Setelah dari ruangan redaksi, kemudian berita tersebut akan memasuki ke ruangan kontrol untuk studio 2. Nah, di sini itu merupakan ruangan kontrol studio 2. Alatnya DVR, dan ini operator DVR-nya Bapak Wahyu buat menyusun Kalawarta berita-berita. Susunan acaranya di sini, susunnya. Terus ini karena belum ini switcher, terus itu monitornya, terus kamera yang kecil tadi kontrolnya dari sini, terus ini mixer audio. Untuk program Kalawarta sendiri ada yang namanya dubbing, yaitu pembacaan teks berita yang secara tidak langsung. Dilaksanakannya itu hari H-1 sebelum produksi penyiaran. Nah, di sini sedang dilaksanakannya dubbing dari sang penyiar untuk berita yang dibacakan secara tidak langsung gitu tuh. Nanti ketika penyiaran audio rekaman tersebut akan diputar. Untuk dubbing sendiri harus dipersiapkan H-1 supaya ketika produksi sudah ada dubbingnya. Selanjutnya praproduksi, yaitu adalah penataan tata letak kamera, light atau cahaya, dan penataan panggung, tata letak panggung. Channel terbaru. Terus kalau mau nyiapin Kalawarta harus ada earphone, ini namanya earphone wireless. Terus ini komunikasinya namanya clip-on wireless. Clip-on wireless itu jadi mic tanpa kabel. Ini tergantung ininya sih, ini juga kamera. Ini bisa dipakai untuk acara JHI berita Jawa Barat Hari Ini, dan posisinya di sebelah sana. Setelah Kalawarta itu ada acara Sampurasun jam 10 di sana. Dia juga menggunakan 3 kamera. Ini monitornya, dia bisa melihat caranya. Di sini dan Aina Salasa 4 Oktober
2022. Saudara, informasi pada sedikit kawanan kalawarta anu kantos wartana posisi Ais Pagampi kalawarta TVRI Jawa Barat. Kak Iko. Pak, siap. Ayo nanti saya pesan kajian banget selesai. Mohon. Mau dari kaparete bentuk Terus bisa dan dia kajian anu luar biasa. Dia anu bakat pelaksanaan dunia sepak bola. Di sini saya berada di ruang kontrol untuk program Kalawarta. Ini sebagai audionet mantap yang ada di depan gedung ini namanya audio besar. Di mana audio besar ini para media broadcasting khusus untuk menata suara yang ada di studio. Nah, untuk di sini selain riset, ada apa lagi, Pak? Alat yang lain yang dibutuhkan untuk broadcasting ada speaker untuk menata gambar, Menata gambar. juga VCR video tape recording. Untuk menata gambar ini ketika langsung siarannya atau ketika belum gitu? Bagaimana, Pak? Bisa untuk tapping atau rekaman, bisa juga untuk on air siaran langsung. Jadi boleh dua. Boleh, bisa dua-duanya. Kalau ini, Pak, Kalau ini karena ini baru PTZ untuk mengatur kamera yang ada di studio. untuk mengatur kamera di studio. Oh, iya. Nah, untuk misalkan pas waktu acara siaran, nah jadi ruangan ini tuh khusus untuk mengatur atau mengontrol acara tersebut ya. Khusus untuk Studio 2 karena ini subkontrol Studio 2. Oh, berarti Kalawarta juga ada di sini ya, Pak? Ya, Kalawarta, Sampurasun, CHI. Kalau ini buat tahu alatnya. Kalau ini untuk memonitoring level dari suara output dari sini. Di sini saya sudah berada di ruang master kontrol, di mana ruangan ini adalah ruangan untuk mengontrol semua acara dari mulai Kalawarta, berita dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah berada dengan Pak Abu yang akan menjelaskan teknik-teknik sama alat-alat di sini fungsinya untuk apa? Pak, tanya di sini tuh alat-alatnya apa aja, Pak? Terus fungsinya itu untuk apa? Undang-undang kanan. Di sini tidak bisa kalau cuma alat, ditanya alat untuk apa. Ini alat untuk layout. Layout yang itu untuk rekam. Rekamannya kedua. Yang mana untuk zoom. Yang itu untuk pantai Sanjungan Solution. ini ada lagi buat zoom juga. Kalau untuk ini yang Ini buat output apa namanya ini buat dari kita dari sini ini yang baik, di sini saya sudah berada bersama Kak Pediko selaku penyiar dari di Kalawarta. Nah, Kak Iko sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini ini mau nanya nih, Kak tentang produksi program yang ada di Kalawarta. Itu sebelum produksinya tuh apa aja sih yang disiapin, terus pas produksinya tuh kayak gimana gitu? Ini berarti sebelum, saat dan setelah produksi di sisi bagian ya. Kalau misalnya regenerasi ya, jadi sebenarnya untuk penyiar itu tidak hanya membacakan saja di studio. Jadi sebelum on air gitu ya. Jadi ini juga tugas dari penyiar adalah melihat dulu naskah, melihat susunan dan menyusun. Kan di situ ada rundown-nya juga, di situ nanti disusun. Ya. Setelah itu nanti kita akan naskah itu bawa ke redaksi yang setelah diolah sama teman-teman redaksi Kalawarta KKN Jabar. Beritanya dari mana? Beritanya itu satu sumber dari teman-teman kontributor yang ada di lapangan. Kontributor kita ada puluhan kontributor yang tersebar di kota kabupaten dan Jawa Barat. Mereka mengirimkan ke sini, mereka mengirimkan ke CHI, ada yang mengirimkan khusus ke Kalawarta, ada pun yang redaksi Kalawartanya itu mengambil
beritanya itu dari yang JHI gitu ya, Jawa Barat hari ini dimasukin ke Kalawarta dan ditranslate terlebih dahulu. Setelah itu ya pasti yang harus ada berkaitan dengan budaya ataupun tentunya human interest ataupun berita-berita yang lagi terhangat saat itu. Nah setelah itu kita ya biasalah make up, persiapan baju sendiri, bajunya juga gitu kan ya. Setelah itu kita masuk ke studio, kita juga kan harus cek audio, cek sound, kita juga cek kamera, apa sih namanya, dan juga mempersiapkan dan latihan bacaannya apa aja. Karena kalau misalnya kita tadi lihat, kalau kita itu tidak ada teleprompter, berbeda dengan Jawa Barat hari ini. Jawa Barat hari ini itu ada teleprompter, ada teks yang berjalan untuk membantu untuk menyampaikan selebihnya apa. Tapi kalau misalnya Kalawarta itu tidak ada bantuan dari teleprompter. Kita waktunya 30 menit, tapi beritanya hanya ada 8, 9 dengan perkiraan cuaca. Kan 7, katakanlah satu berita itu ada 2 menit, 2 kali 7, 14, berarti misalnya kita harus berimprovisasi. Jadi kita harus berkomentar apa saja, misalnya mungkin saja tentang bencana. Ini sebenarnya bencana ini salahnya siapa sih? Ya walaupun semua sudah ada pastinya ya. Tapi kita jangan selalu menyalahkan pemerintah, tapi juga dari sisi masyarakat itu kita harus mengedukasi bagaimana caranya kita harus menjaga lingkungan, dan juga ataukah yang supporter bola itu kita tidak bisa nih mengarahnya ke aparat saja, tapi juga tentunya ini perhatian bahwa ke stadion itu gak usahlah bawa anak kecil, karena cewek juga harus diperhatikan apa dan lain gitu kan. Nah seperti itu, seperti BLT pun ya kita adalah TVRI yang harusnya netral. Jadi kita tidak harus berpihak kepada pemerintah, jangan selalu juga menyalahkan pemerintah, tapi kita berada di tengah-tengah seperti itu. Nah setelah itu selama 30 menit kita bersiaran, kita berkoordinasi dengan pasangan kita mau di awal ngomongin apa dulu nih, apakah misalnya hari ini ada hari peringatan A, B, C, D, E dan yang lain, ataukah tentunya ada kejadian-kejadian apa yang nanti akan disebutkan yang berita-berita yang ada di sini. Setelah itu 30 menit selesai, kita siaran sudah selesai, kita koordinasi juga sama TV. Jadi kalau misalnya Iko sudah waktunya jam sekian, kita masuk ke berita selanjutnya. Iko silakan menggambarkan bridging, Iko silakan tunjuk, kita bantu. Kita dibantu sama PD atau program director pengarah acara yang ada di Master Control. Kalau tadi Indah lihat ada ini Kak yang buat dubbing, itu dubbing itu disiapin sebelum acara tentunya ya. Nah jadi gini, setelah siaran selesai kita nggak bisa langsung pulang karena kita punya tugas lain, yaitu adalah dubbing Kalawarta yang akan ditayangkan untuk besok. Jadi memang Iko nanti setelah siaran ya, setelah siaran ini kita harus balik lagi ke redaksi, membawa naskahnya ditaruh di dokumentasi. Itu kita harus karena buat aksi. Setelah itu kita masuk ke redaksi, kita lihat di redaksi apakah sudah selesai atau belum naskah Kalawarta untuk esok hari. Jadi kita pada saat di awal kita ambil naskah itu adalah hasil yang sudah kemarin. Begitu. Bukan hari kita dubbing dan hari itu diedit, hari itu berbeda dengan Jawa Barat hari ini. Kalau Jawa Barat hari ini adalah karena memang dia lebih berita yang mengedepankan aktual, faktual, dan juga peristiwa terkini, yaitu yang hari itu dia harus dubbing, harus edit, harus tayang. Tapi kalau Kalawarta itu maksimal adalah H-1 atau 1 hari sebelum, ataupun berita-berita yang tadi kebudayaan, interest, tidak politik boleh, tapi nggak terlalu mendalam karena tipunya juga kita membawanya juga santai. Jadi dubbing itu adalah ketika setelah kita siaran, kita balikin ke suatu dokumentasi, kita masuk ke ruang redaksi, kita menerima lagi naskah yang untuk besok. Ya, gitu. Jadi untuk teman-teman yang besok nanti akan siaran, kita dubbingkan hari ini. Nah, jadi dalam program acara Kalawarta itu karena siarannya langsung, jadi tidak ada yang namanya praproduksi, akan tetapi hanya ada evaluasi. Nah demikian saya Nur Indah Kumala sudah memaparkan dari proses awal pembuatan sampai akhir produksi Kalawarta. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.